Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Sukses sejati adalah di mana kita bisa menerima segala kekurangan kita dengan penuh rasa syukur. Dan jangan biarkan pendapat orang lain menjatuhkan kita. Tapi jadikan motivasi buat kita untuk terus berkembang. Tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain. Tapi biarkan orang lain terinspirasi melihat cara kita mengatasi ketidaksempurnaan kita. Ini pengakuan jujur. Keseharian dalam perawatan wajah hanya pakai krim siang aja kalau mau keluar rumah. Krim malam dipakai jarang-jarang. Saking jarang pakai bisa habis sampai berbulan-bulan. Terakhir facial waktu belum nikah sekitar hampir 12 tahun yang lalu. Coba perawatan mesoterapi selama 5 kali dari Juli 2020, terakhir bulan Oktober 2020. Setelah itu gak pernah facial atau perawatan ke salon lagi. Maskeran cuma kalau ingat bisa 1 kali 1 tahun. Bersihin muka cuma pakai sabun muka yang ganti-ganti merek. Itu pun kalau lagi mandi aja. Luluran dan scrub juga gak rutin. Diet gak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hello my friend, apa kabar kalian hari ini? Semoga semakin hari semakin bertambah bahagia, semakin bertambah tenang, damai, nyaman, sehat jasmani juga rohaninya. Senang sekali Maya Afidata hadir kembali menjumpai my friends semua tentunya di konten Ruang di Jiwa di YouTube My Edutainment TV channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan selalu mendukung video-video yang Maya buat, yang Maya upload. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Nah, pembahasan kita kali ini sebenarnya sih agak-agak malu juga mau bahas ini ya. Kayaknya kayak kepedean banget gitu. Cuma ada beberapa juga temen yang minta untuk coba dong Maya berbagi gitu. Nah, jadi di sini Maya mau memberikan tips-tips bagaimana caranya supaya tetap awet muda. Ya, ini tuh dapat request dari beberapa teman-teman sesama YouTuber pemula yang bertanya gitu. Maya, kamu usianya berapa sih gitu? Maya, kamu usianya berapa? Dan ini juga dari beberapa teman yang kita ketemu, kita sharing segala macem. Berbagi tips dong Kak Maya gitu. Umurku tahun ini nih, tahun 2021 masuk 42 tahun. Nah, mereka kebanyakan gak percaya, mereka pikir aku umurnya masih 35, 36 gitu. Enggak, Maya sudah di atas 40 tahun. Nah, sebelumnya juga kalau teman-teman di sekolah anakku gitu ya, mereka kira juga waktu TK dulu sekitar 5 tahun yang lalu ya, anakku kan sekarang kelas 5 SD. Mereka tanya umurnya Mama Rama berapa? Waktu itu kan berarti aku sekitar udah 37-an ya, 36. Mereka kira aku masih 20-an. Nah, sekarang aku bilang tahun ini aku tuh 42 tahun. Karena aku kelahiran tahun 79. Mereka kira ya, oh masa sih bukannya umurnya 35 apa 36. Sampai aku buka KTP, ini loh KTP aku. Makanya akhirnya terus, dong Maya bikin dong. Oke, sekarang kita bikin. Tipsnya itu sebetulnya sederhana sekali. Semua orang pasti tahu, semua orang sudah paham secara teori. Tapi secara praktek, yuk sama-sama kita mempraktekkan
dan memahami dari kata-kata itu sendiri. Cuma 2 kok, bersyukur dan menikmati hidup. Yang akhirnya nanti ini akan membuahkan dan kita menyadari akan artinya sebuah kesabaran, keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pemilik jiwa. Seperti kemarin yang Maya sudah buat, videonya ada di atas ini, linknya, buah dari kepasrahan. Itu, jadi gini, May, gak mungkin, kan hidup lo kelihatannya enak, lo senang mulu May, happy mulu May, gak mungkin lah, pasti lo sedih, lo bilang menikmati hidup, bersyukur, enjoy, karena kan lo gak ngerasain sakitnya gak punya uang, atau mungkin diselingkuhin sama pasangan, atau anak, masalah anak gitu segala macam, atau yang lain-lain. Kata siapa Bu, Pak, Dek, Kak? Kata siapa? Semua orang hidup itu pasti punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah itulah yang penting. Nah, nih ya, Maya cerita ya. Jadi, kalau dibilang enggak lah hidup lo enak, lo kan nggak pernah kelihatan susah. Saya berjuang ketika mulai beranjak dewasa. Seperti video-video sebelumnya tentang spiritual yang saya buat, saya harus menjadi tulang punggung keluarga, saya harus menguliahi adik saya juga sampai dua-duanya sudah selesai sarjana S1. Alhamdulillah. Karena apa? Karena keadaan yang papa dulu ditipu sampai akhirnya bangkrut dan saya harus membantu keluarga. Nah tuh, sampai gak punya uang, cuma punya uang 2.000 buat makan waktu itu. Mama aku juga sempat jualan nasi uduk, aku bantuin. Nah kalau sekarang kan lo enak ini, suami usaha gitu segala macam. Oh, lihat dulu, pengusaha itu banyak sekali lika-likunya. Kalau namanya bukan pengusaha besar ya, yang memang uangnya banyak, kita kan memang merintis dan ada modal ya tutup ke sini, ada modal tutup ke situ gitu. Terus juga kalau tagihan belum cair tapi harus maksudnya tagihan dari proyeknya belum cair, terus kita harus bayar tagihan-tagihan yang nagih ke kita, belum harus bayar honor atau gaji dari yang teman-teman yang membantu. Itu dapur kita juga terganggu dan kita harus ngalah untuk orang banyak di situ. Jadi jangan dipikir itu enak, suka dukanya banyak mas bro, mbak bro. Karena biasanya kan rumput tetangga terlihat lebih hijau ya, jadi orang melihatnya wah aja gitu. Tapi itulah bagaimana kita menikmati hidup, kita enjoy aja, ya udah punya alhamdulillah, nggak punya ya udah gitu, kita bersyukur aja. Tuh kalau dalam segi ekonomi, jadi bukan berarti terus enak dulu, enggak. Kan saya sempet curhat juga ya sama adik waktu itu. Maaf. Ada teman-teman yang kelihatannya nggak suka gitu kan sama saya gitu. Terus adik berkomentar seperti ini. Ya mungkin dia ngelihat kakak hidupnya enak, terus sama keluarga akur, sama adik, sama ipar semua alhamdulillah. Kalau sama keluarga semua nggak ada masalah, semua alhamdulillah baik. Adik atau dari keluarga pak suami semuanya alhamdulillah baik. Jadi mungkin mereka iri dengan kehidupan kakak gitu. Ya udahlah, nggak tahulah bagaimana kan. Terkadang kita juga awalnya ya sebelum saya terbangun spiritual merasa agak terganggu juga.
Perasaan aku baik-baik aja, aku nggak jahatin dia, tapi kok dia begitu ya. Dah, abaikan saja hal-hal seperti itu. Jadi tetap bersyukur dan menikmati hidup. Nah, yang selanjutnya misalnya kasus dalam rumah tangga atau dalam pasangan kita. Lo enak Mai, suami gue begini selingkuh atau begini begitu. Pak suami saya kan kerjanya di entertain juga. Kalau dulu pernah ya casting, waktu itu mau produksi serial, saya di mobil sama Rama. Cewek-cewek cantik, seksi, dengan rok-rok pendek, segala macam. Pak suami keluar dari mobil, terus dia cipika-cipiki, genit-genit begitu, saya liatin aja dari mobil. Terus udah agak lama, tiba-tiba Rama pengen pipis. Mama aku mau pipis gitu. Yaudah yuk kita turun dari mobil, ke cari toilet. Yaudah masuk dan ngomonglah ke pas suami. Papa nih anaknya mau pipis gitu kan. Nah tuh ya cewek-cewek itu pada ngeliatin, ternyata di mobil ada istrinya, padahal mereka genit-genit teriak gitu. Sudah, nah itu buang pikiran negatif. Jadi terhadap pasanganmu atau terhadap apapun ya, buang pikiran negatif. Itu yang membuat kita awet muda juga. Jangan sampai cuma karena masalah-masalah sepele, keriput-keriput bertambah di wajah kita, di muka kita. Jangan deh. Tapi memang untuk memanage itu semua nggak mudah. Dan namanya ya orang suka hilaf dengan keadaan gitu. Dan Pak suami juga suka bercanda, sudahnya aja 4 gitu. Kata siapa? Pak suami, aku juga pernah punya pacar loh dan aku tahu. Tetapi ya sudah, anggap aja itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Itulah kepasrahan kita. Kita bersabar, kita ikhlas. Kita bicara sama Allah, ya Allah, sakit awalnya sebelum saya terbangun spiritual. Sejak banyak kejadian itu kan akhirnya karena saya banyak ngobrol sama Allah, saya banyak doa, banyak zikir, sholat. Akhirnya kan spiritual saya tersadarkan, terbangunkan, terbangkitkan. Akhirnya, oh iya, aku mau naik kelas. Allah mau kasih sesuatu yang lebih buat aku. Saya ikhlas, saya pasrah. Alhamdulillah sekarang gak ada. Tapi bukan berarti saya harus senang. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Kalau ternyata tiba-tiba itu terjadi lagi, kita harus siap. Jadi semua kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah. Hidup kita, mati kita, dan itu adalah obatnya, itu adalah rahasia awet muda. Jadi enjoylah dalam hidup kamu. Tetap bersyukur apapun yang kamu hadapi. Dan ada lagi, ya oke, saya mendapatkan pas suami itu dapat duren, alias sudah keren. Beliau sudah punya 2 anak gadis yang cantik-cantik. Semuanya alhamdulillah sayang sama saya, panggil saya Ibu Maya. Karena memang saya pengennya dipanggil Ibu, ya. Bukan dulu sih, terkadang kita juga suka makan bareng sama mamanya anak-anak. Terus orang yang nggak tahu kan mereka beranggapan, Maya ngerebut suami orang atau gimana, karena terlihat kita bersama-sama. Itu sakit rasanya waktu saya belum menyadari semuanya untuk belajar ikhlas, pasrah, dan sabar itu. Kok saya dianggapnya seperti ini ya, padahal kan saya nggak ngelakuin itu. Karena kan kita nggak mau ngomong ya, udah biarin aja tanggapan orang apa, orang mau ngomong apa ya udah biarin aja. Nah, disitulah saya belajar untuk oke, biarin deh orang mau ngomong apa, saya ikhlas, saya pasrah, saya berusaha untuk sabar. Tuh, padahal itu prinsip saya dulu. Saya nggak mau merebut suami orang, saya nggak mau nyakitin hati orang. Dan ternyata tiba-tiba saya mendapat jodoh
sudah punya buntut anak gadis 2 yang cantik-cantik, yang sebentar lagi 1 yang gede mau nikah, Mbak Ayu. Kemarin habis lamaran ya. Ibu gak bisa datang, tapi akhirnya kita Zoom ya, karena kan pandemi juga. Jadi membatasi orang yang datang. Apa-apa nanti resepsi insya Allah ya. Terus akhirnya orang beranggapannya itu ya, padahal prinsip saya nggak mau merebut lah segala macem. Ya sempat waktu itu sebelum kesadaran spiritual saya terbangunkan, sempat marah ya sama Allah, kok aku begini sih, padahal aku kan nggak mau. Terus orang jadi mandang aku jelek dong. Akhirnya saya banyak bicara sama Allah, ya udah akhirnya saya bisa menikmati semuanya. Dan benar, ketika kita menyadari itu semua, jalannya alhamdulillah kita nggak berpikiran yang aneh-aneh lah. Kita berusaha untuk selalu berpikiran positif. Makanya itu akhirnya kepada teman-teman yang sekarang suka konsultasi ke Maya, suka curhat segala macem, Maya kasih terapi, namanya adalah terapi menyatukan hati, pikiran, dan perasaan agar terus positif. Karena apa? Karena energi baik akan menarik hal-hal yang baik pula. Tapi kalau energi yang tidak baik atau negatif, maka akan kembalinya yang negatif juga. Jadi itu terapi Maya buat memang berdasarkan dari apa yang Maya pahami, apa yang Maya rasakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah Maya lalui. Nanti untuk tanda-tanda spiritualmu terbangunkan akan Maya buatkan secara ringkas ya, next video. Tapi kalau untuk berbagi ceritanya sudah Maya buat, judulnya Spiritual Awakening. Ada spiritual juga, judulnya itu aja. Ada 2 berarti ya. Itu bisa kalian cek aja di playlist video Maya yang di Ruang di Jiwa, berbagi cerita tentang spiritual. Nah, jadi tips bagaimana untuk tetap awet muda itu adalah nikmati hidup kamu, tetap bersyukur, rajin berwudu bagi yang muslim, dan memasrahkan segalanya kepada Allah. Sabar, ikhlas, dan pasrah, itu dia. Oke my friend, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin tetap awet muda. Nantikan video-video selanjutnya dari Maya. Semoga dapat memberikan tayangan yang bermanfaat untuk my friends semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.